Baiklah, kita mulai aja ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Dedi hari ini di kantor Tajirway. Nah, ini seperti biasa ya, Selasa kita ada kelas free, masih yang gratisan. Nah, ini tapi materinya insya Allah powerful lah. Banyak yang langsung praktek di sini, ada juga yang udah dapat income nih dari YouTube. Nah, ini hari ini kita belajarnya rahasia cepat dapat income dari YouTube. Sebelumnya perkenalkan, kemarin udah perkenalan belum Pak? Ya, nama saya Muhammad Dadan Kurnia. Jadi ini profesi saya digital marketer sama traveler. Saya juga hobi jalan-jalan. Sambil kerja saya hobi jalan-jalan. Nah, pertama itu saya kerja itu di tahun 2015 saya di Singapura. Yaitu call center, menerima telepon yang mau order pizza. Itu tahun 2015. Terus 2016 saya pindah ke Jakarta kerja di advertising atau periklanan outdoor, nyari-nyari spot neon box yang ada di mall-mall yang ada di Indonesia dari Medan sampai Manado. Lokasinya mall, perempatan jalan, termasuk Videotron. Jadi saya yang nyari spotnya. Masuk 2017, pariwisata lagi rame, saya pindah ke tour leader, freelance tour leader di dunia pariwisata. Ini bawa tamu ke beberapa daerah nih di Malaysia, Kuala Lumpur, Nusa Tenggara, ini Labuan Bajo, Kupang, NTT, sama di Gili Trawangan, Lombok. Nah, itu sedikit profil saya aja. Nah, saya juga bisnis dari gerobakan. Dari awal itu saya jualan jamur dulu gerobakan nih. Di daerah Jakarta Selatan, di Jagakarsa, Jalan Muhammad Kafi 2. Nah, sambil kerja pagi-pagi saya ke pasar beli peralatan untuk dijual malam-malamnya. Sama teman berdua. Teman saya jual susu segar, saya jual jamur. Tapi ini nggak bertahan lama karena offline kan. Terus saya juga di sini lemahnya salah nyari lokasi di sini. Ini masuk agak ke dalam gitu, jadi nggak kelihatan dari luar. Walaupun ini trafficnya rame, tapi ini secara ininya nggak strategis, nggak ngehook gitu kan, nggak kelihatan gitu. Udah pasang stand banner di depan juga, ini kurang ampuh. Terus orang yang datang itu aja, teman-teman. Banyak yang ngutang-ngutang juga, jadi cashflow kurang bagus. Saya juga pengen fokus kerja, ini saya tutup. Nah, saya di 2017 saya lebih besar cobanya. Ini buka di ruko di Pekanbaru. Buka ruko di Pekanbaru. Hobi saya juga futsal, jadi saya jual-jual peralatan futsal. Barangnya saya ambil di Tanah Abang, Jakarta. Ini saya buka di Jalan Mangga Pekanbaru sama Jalan Hang Tuah. Kalau sepatu saya ambil di Batam, Depok, sama Solo beberapa. Solo di dekat stasiun balapan, gak jauh dari itu. Nah, itu. Tapi yang paling laku ini baju. Cuma ini cuma di setahun pertama. Kalau ruko cuma setahun, ini yang 2 tingkat setahun. Tahun kedua saya cuma pindah ke yang lebih kecil ini. Terus itu masih persaingannya secara offline. Secara offline, saya udah kalah sama yang online orang mainnya Instagram gitu kan. Nah, di situ saya mulai bikin web. Itu yang saya bilang transformasi di situ. Saya transformasi, saya bikin web dulu mainnya SEO. Gimana biar bisa nembus halaman 1 Google kan. Mainnya dulu pakai artikel aja dulu. Nah, artikel ini saya usahain nembus nomor 1 Google. Oh, ini satu. Halo, Pak RS. Ada Pak RS nih. Pak RS ini dari Tasikmalaya nih. Oh, dari Tasik. Ya. Jadi sudah pernah ya? Udah. Nah, dulu tuh tembakin langsung kata kuncinya gini, jual baju futsal saya tembakin di banyak kota. Nah, artikel ini dulu nembus ke halaman 1 Google nih, gambar. Dulu tuh artikel, sekarang udah kalah sama Tokopedia, OLX sama marketplace besar. Dulu artikel tuh bisa nembus ke halaman 1 di bagian atas di sini, Pak. Ini mainnya saya 2018 akhir sampai 2019. Nah, sekarang yang masih nembus nih di bagian gambar. Jadi ketika orang nyari, direferensikan gambar, ini baju saya jual. Nah, ini masih di halaman 1 Google. Makanya sampai sekarang kadang-kadang ada aja nomor baru, walaupun saya udah nggak promosi lagi. Tapi karena di sini saya nembus nomor 1 Google. Nah, rumusnya langsung to the point, jual baju futsal karena ini adalah kata kunci yang dicari orang. Nama kota saya masukin karena Google akan mereferensikan orang yang mencari berdasarkan kota terdekatnya. Misalnya kita saat ini di Jogja, terus kita nyari jual handuk. Google akan mereferensikan orang yang jual handuk di Jogja, Sleman, atau Bantul. Nah, kata kunci ini yang bakal direferensikan Google.
saya cantumin nomor handphone karena ada tipe orang yang nggak suka baca. Nah ini kan artikelnya nih. Artikelnya juga nggak terlalu bagus, cuma ya hiasan-hiasan aja. Yang penting di nomor handphone dibikin bold. Nah orang to the point langsung beli di sini, langsung menghubungi WA. Nah nggak cuma. Mereka belum tahu domisilinya di Pekanbaru memang. Nah itu sering saya case-nya kayak gitu. Ini kan saya bikin kata kunci jual baju futsal bukan cuma Banjarmasin, Pak. Hampir semua kota. Enggak misalnya tadi itu, misalnya saya dari Banjarmasin itu. Ya, kita udah pindah nih gudangnya Pak di Jakarta gitu. Tapi ready kok kirim seluruh Indonesia. Nanti kirim foto testimoni, terus foto-foto tim. Kalau futsal kan langsung belinya satu tim ya, 10-12 orang. Nah itu foto-foto ini dari Riau, ini dari kabupaten ini. Nah itu yang foto-foto itu yang saya share ke mereka. Lebih yakin. Jadi mereka itu ya to the point. Kalau emang udah enggak ya udah. Nanti berarti enggak customer-nya kan. Itu sudah ya dapetin traffic, dapetin orang yang mau beli di situ. Nah, saya bikin di Surabaya, Semarang, beberapa kota tuh nembus. Kalau masih dicek tuh kayak Banda Aceh, Pekanbaru itu masih nomor 1 sampai sekarang. Nah, ini Banda Aceh. Nah, trik ini yang saya adopsi ke saya jualan ikan cupang dengan cara yang sama. Jualan ikan cupang ke banyak kota. Barangnya ada di Bekasi dan di Kota Dumai di Riau. Nah, kebetulan di Riau itu teman saya, teman dekat, teman kecil kan. Ini video dari dia semua. Jadi saya nggak ngerekam. Kata kunci saya bikin sendiri. Rumusnya jual, kata kunci atau nama produk, di nama kota hubungi nomor WA. Mas menentukan kata kuncinya itu. Nah, nanti kita praktek. Langsung nih, nggak sabar. Iya, soalnya sudah nembus di nomor pertama. Kayaknya ini udah pernah ini. Iya, ini materi-materi ini sih SEO dulu, tapi dipakai ke YouTube. Jadi YouTube itu nanti kata kuncinya dimasukin juga ke deskripsi, jadi ngebus, mempercepat gitu. Maksudnya apa? Jadi bilang ya, untuk masuk ke apa yang tadi yang baju. Baju. Ini jadinya maksudnya pakai YouTube apa ya? Ini artikel, saya dulu mainnya artikel 2018 itu artikel dulu. Nah ini kan di itu mana? Nih akhir 2018 saya mainnya. Nah ini setelah 3 bulan baru nembus halaman 1 Google. Nah ini pokoknya September ini saya kan tadi ada foto ruko itu. September tuh rukonya habis. Nah saya tuh mulai pindah ke yang lebih kecil. Main online aja lah. Nah enaknya gini kalau di ruko. Artikelnya tuh terus gimana sih? Artikelnya gimana Pak? Bikin-bikin aja. Maksudnya? Di web. Saya bikin web sendiri. Nah web ini bahkan saya nebeng ini. Webnya ini, domainnya. Sebenarnya ini bukan website jual baju. Ini website blog. Nah, website blog saya. Tapi saya nebeng untuk khusus jualan di sini, to the point jualan. Cuma ngejar profit aja. Nah ini sistemnya pre-order karena baju kan. Tadi bajunya mana ya? Nah bajunya itu pre-order, jadi mereka bayar di depan. Cash dulu di depan, baru barangnya diproses dan dikirim. Jadi saya kalau dibandingkan dengan sebelumnya yang sewa ruko, cost-nya besar, terus biaya fix cost-nya per bulan juga besar kan, operasional juga besar, penumpukan stok. Nah hal-hal itu yang saya pangkas dengan, ternyata online ciptain permintaan di depan, mereka bayar di depan, barangnya dikirim, kita nggak perlu nyetok, nggak perlu tempat gitu. Nah ini pintu awalnya sih. Sampai sekarang saya masih main di situ. Tapi di ikan cupang sama beberapa produk lainnya. Termasuk saya main di kata kunci kelas bisnis online gratis. Misalnya di Tangerang. Masih masuk di sini. Nah, ini kan Google Incognito, jadi kita nggak login di sini. Nah, ini pencarian Google yang direferensikan secara netral. Di Tangerang Selatan. Nah, ini masih. Terus nggak lupa kalau dari YouTube hotel. Jangan lupa masukin nomor WA kita di situ langsung.
supaya mereka tahu arahnya kemana. Halo, nih panitia Muhammad nih, siapa nih? Dari mana nih? Panitia Muhammad kayaknya Surabaya nih. Panitia Muhammad Surabaya nih kayaknya nih. Kalau Pak Eras Tasikmalaya. Lupa. Nah, ini saya tiap ke hotel dulu saya nge-review hotelnya, terus ada nomor HP di sini. Info pemesanan hubungi WhatsApp. Nah, sampai sekarang ini saya masih main di sini nih. Hotel-hotel ini. Jadi ketika saya ke hotel, saya nge-review, padahal ini nggak bagus, Pak. Nggak terlalu berkualitas. Cuma saya ke hotel, minta nomor marketingnya, kartu namanya, terus nanti kalau ada orderan, aku hubungi ya, Kak. Gitu. Ini hotel di Jogja nih, Marriott. Jadi nembus kota, ngajak kerjasama istilahnya gitu. Iya, marketing. Saya nge-review. Ini terbaru saya masih nego juga sih hotel nih. Villa di Bali, cuma belum deal. Orangnya hilang-hilang. Udah konten-konten biasa. Jadi kalau saya nginep dulu pakai handphone, saya nge-review gini. Terus editnya pakai InShot. InShot itu dia bisa gabung-gabungin video seperti itu. InShot gabungin, masukin background. Itu musik-musik di belakang, itu disediakan oleh InShot. Dan itu tidak copyright ke YouTube-nya. Jadi lolos. Udah tinggal gabung, upload. Pokoknya saya keluar hotel itu videonya udah terupload. Udah habisnya saya tinggalin. Nah, nanti di kontennya ada nomor WA. Nanti ada aja datang orang tiba-tiba. Sejauh ini dari deretan video yang banyak ini. Kalau yang nanya-nanya itu dia nanya beda. Hotel nanti malam ini ada nggak hotel ini ya, hotel saya tuh sering Dago Palais Bandung, sama yang paling sering tuh hotel transit bandara Ibis Budget. Itu yang paling sering karena itu hotel transit orang umroh, orang-orang transit di Jakarta. Jadi kalau misalnya dapat yang gitu langsung kontak sana. Iya, kadang saya kalau mau simpel pesenin aja lewat Traveloka atau sistem sendiri kan. Nanti harganya di markup 50 sampai 100. Merekanya oke kok. Kebanyakan yang nelpon itu cara-cara lama, jadi nggak terlalu sama Traveloka kayak gitu. Dia lebih percaya sama marketing yang bisa ngomong langsung. Jadi saya itu kalau di travel tuh ada 3 market ya Mas, yang seperti Pak Indra jelasin tuh orang yang nggak tahu, jadi butuh dipandu. Orang yang udah tahu tapi tetap butuh dipandu. Ini banyak nih pegawai, PNS dan sebagainya. Orang yang tidak tahu sama orang yang pertama nih orang udah tahu nih mandiri nih. Ini bukan market kita nih. Yang kedua orang udah tahu tapi butuh dipandu. Yang ketiga orang nggak tahu sama sekali, itu juga butuh dipandu. Jadi ada 2 tipe market yang bisa kita garap. Kalau yang tahu pasti langsung ke sistem langsung dia Traveloka dan sebagainya. Nah ini yang paling banyak nih. Mungkin kata kuncinya pas kali ya. Jadi hotel yang murah dekat dari Bandara Suta. Nah ini karena saya memang udah pernah nginap dan tahu harganya, jadi bisa jelasin ke mereka kalau dari Suta nih, Terminal Suta ke hotel ini Bluebird 50.000. Nah kalau balik ke bandara naik Grab cuma 20.000. Nah itu nilai tambah yang mereka bikin yakin kan. Oh yaudah saya ambil ini aja hotel Ibis Budget. Dapat sarapannya mulai dari jam 2 subuh. Jadi kalau kita flight jam 5, jam 3, jam 4 udah bisa sarapan. Sediain. Tapi info ya. Enggak, sarapannya udah ready dari jam 2 subuh. Jadi kayak sahur gitu. Karena kebanyakan umroh di sana kan. Umroh berangkatnya subuh. Maka jam 2 udah ini. Nah ini tadi saya jawabannya yang rahasia cepat dapat income dari YouTube. Terus kalau mereka deal itu nanti kita bookingkan. Arahin ke hotel. Nanti check in. Nama dia aja kita kasih. Tapi dia transfer dulu kita ya. Transfer ke kita. Ada 2 tipe sih. Ada juga yang transfer ke tim marketing, nanti saya minta cashback dari marketingnya. Nah ini saya sekarang transaksi seperti itu. Jadi ini di Bali ada yang mau pesan villa, pembeli langsung ke dia, tapi nanti saya dapat cashback ketika deal. Jadi banyak opsi sih. Yang penting marketingnya benar-benar kita pegang.
Nah, jadi cara cepat dapat income itu dari YouTube langsung nomor WA tuh jangan lupa. Dan ini bukan hal baru. Kalau di YouTube sendiri saya ada komunitas digital marketing. Udah banyak yang main kayak gini, Pak. Nih, Bu Monalisa Rifa ini, dia itu pergi ke petani-petani tuh, jual bibit durian. Dia itu pergi ke petani nge-review, tapi kalau ada yang mau beli bibit jambu, bibit durian, ke dia. Nah, dia bisa markup nih, misalnya dari 20.000 dia jual 50.000 gitu. Sebagai biaya informasi yang udah dia berikan ke YouTube. Jadi dia kan ngeluarin cost juga, yang ngeluarin energi juga untuk bikin video. Tapi videonya video biasa-biasa aja. Nah, Itu nanti gimana kerjasamanya? kita pegang langsung orangnya. Maksudnya kita bikin perjanjian. Nanti kalau ada aku ke sini ya gitu. Nah, ini dia langsung datang. Nah, ini mungkin yang punya alasan ini. Nah, jual bibit jambu, naikin to the point, langsung jualan. Ada juga, saya ini kenalan, dia calo ini, calo online lah, pengurusan pembuatan visa, pengurusan imigrasi, yang mau keluar negeri. Nah, itu ke dia, paspor juga di Jakarta. Jadi dia jualnya lewat YouTube. Nah, mungkin dia tidak cantumin nomor handphone di judul, tapi di videonya tuh langsung ada WA. Nah, jadi orang tahu bakal ngechat ke siapa nih. Di video-video ada nomor WA yang langsung. Bagaimana melegalisir buku nikah kedutaan Malaysia. Nah, yang kayak gini nih nanti sebenarnya dia jual di sini nih. Kalau yang butuh jasa ke dia. Dan itu markupnya dia tinggi-tinggi ya. Jadi caranya bisa masuk gitu mainnya gimana, Pak? Nah, dia udah lama di Jakarta emang. Dia dulunya calo, terus go online. Go online-nya dengan memberikan nomor WA di sini. Jadi simpel. Terus nggak tahu. Jadi kreatif aneh, Pak. Dia tuh bikin video kan cuma 2 menit semua nih. Iya. Hampir semua videonya dikerjain anak-anak magang SMK gitu, anak multimedia. Kasih makan siang tiap hari video berapa gitu. 5 video, 5. Jadi kan makin kesini kan makin banyak nih. Persyaratan menikah warga Bangladesh, persyaratan nikah warga Algeria. Nah, ini orang-orang nyari walaupun nontonnya dikit tapi tertarget. Orang yang butuh kan. Wah, ini gila-gilaan nih. Tapi emang dia udah tahu ya. Udah, dia langsung, tapi katanya awal-awal dia langsung ke imigrasi. Walaupun nggak tahu dia langsung cari celah. Cari aja ini calo jadi direktur. Dia udah punya PT sendiri sekarang. Pak Ahmad Fauzi namanya. Nah, ini orangnya. Saya banyak belajar sih dari dia. Di Jakarta nih dia open kok kalau kita mau main ke kantor, belajar skill YouTube. Dia punya PT sendiri sekarang. Awalnya kan dia calo. Ngurus-ngurusin paspor, sini mau bikin paspor, perpanjang SNK SIM. Sekarang udah punya PT sendiri. Makanya dia bilang calo jadi direktur utama. Katanya dia bikin PT itu biar orang percaya. Jadi pas bayar ke dia, ke rekening PT, bukan rekening pribadi. Nah, jadi, oh ini calo yang legal gitu kan. Calo resmi. Nah, dia bilang itu, dulu dia pemasok TKI sih katanya, ke Qatar, ke Dubai gitu. Terus karena ada regulasi baru, peraturan baru, dia tuh nggak bisa lagi bisnis di situ, makanya dia nyari-nyari lagi. Keren sih kisahnya Bapak ini di Jakarta. Nah, saya niru Pak Fauzi itu bikin ada nomornya lah gitu di judul. Oh, dulu zaman SEO itu Pak, senior saya juga nih, dia jual terpal lele. Tapi di banyak kota. Ini ya, di Banda Aceh misalnya. Nama webnya Sangkuti Farm. Hampir semua web kan nomor satu Google. Nih, Sangkuti Farm. Dia awalnya jual bibit lele nggak laku, pakan lele gitu nggak laku, coba terpal lele dan nembus nomor satu Google nih, Sangkuti Farm juga. Barangnya ada di Bogor.
Tapi dia waktu ini mainnya 2017 di banyak kota. Sekarang berganti. Tapi dia kan ya nggak ini apa namanya? Dia pakai web ya? Iya, webnya kayak ini, web. Nah, nanti ketika kita masuk webnya, nanti dikepung sama banner-banner jualan semua. Ini artikel sekarang ini cara praktis budidaya lele. Sampai diundang Mata Najwa kemarin, namanya Mas Wendy. Sempat diundang Najwa. Jadi pemain-pemain SEO gini banyak ternyata. Dan langsung ngasih nomor handphone. Oke, balik ke slide dulu. Asik kok. Saya ngisi di Surabaya itu pesertanya itu nge-review hotel, ada nggak di sini? Nah, peserta itu nge-review hotel yang ada di di Batu. Jadi hotel itu belum masuk Traveloka katanya. Nah, itu langsung nembus nomor 1 Google, tiap minggu ada yang pesan villa itu. Istrinya Bang Arya, Mas Arya. Penontonnya udah 25.000 videonya, jadi tiap minggu pasti ada yang order. Nah, itu cara-cara asik, tapi sebenarnya caranya bisa diadopsi ke kemana aja ya, produknya apa aja. Misalnya memang kalau kolagen bisa dicoba gitu, atau produk lain bisa dicoba, bahkan bibit kopi juga bisa. Itu yang saya bilang tadi, transformasi enaknya online, kita bisa jualan dulu, menciptakan permintaan dulu, produknya belakangan. Kalau dulu kan nyetok produk dulu baru bingung jualnya kan. Nah, kalau sekarang itu jual aja dulu. Ketika ada permintaan, baru kita proses produknya, bisa cari vendor. Saya itu pertama ikan cupang tadi ya, cuma di Riau. Makin ke sini permintaan makin banyak, karena dari Riau pengiriman ke Kalimantan kan susah tuh. Mahal dan susah, lama. Dapat vendor Bekasi itu sambil jalan. Bahkan yang Bekasi ini case-nya lucu. Jadi ada yang nelfon dari Balikpapan. Jadi video saya di Balikpapan, orangnya orang Pasir. Pasir itu saya pikir Riau kan, ternyata Penajam Pasir, ibu kota Indonesia Baru. Pak, jual ikan di Balikpapan kah katanya kan? Oh iya Pak, kita udah pindah ke Bekasi. Kalau mau nanti saya kasih nomornya ya Pak, nomor admin, nanti bisa video call gitu kan. Pokoknya cuma 5 menit lah. Nelpon, dari mana Pak? Pasir katanya. Oh, Pasir mana? Oh, Penajam. Oh, dekat ini ibu kota baru. Iya. Saya pikir Bapak di Balikpapan ya gitu lah kan, ngobrol-ngobrol. Iya Pak, dulunya, sekarang udah pindah ke Bekasi. Tapi kita ready kok kirim kemana aja. Kalau mati ada garansi kirim ulang yang baru. Nah di situ oke, jam 10 dia nelpon, jam 3 udah transaksi. Udah transaksi di situ, dia udah langsung transfer. Saya mainnya cashback ke supplier ini, vendor ini yang ngirim-ngirim ikannya. Mas ini udah ditransfer sama bapaknya, nanti transfer ya, cashbacknya langsung ditransfer hari itu juga. Nah gue cuma 5 menit. Emang sih kalau ini harus riset dulu bisnisnya ready nggak dikirim ke seluruh Indonesia, terus ongkirnya mahal nggak, kira-kira gitu. Terus juga ambil kota-kota yang masih ibu kota provinsi, karena pengiriman Jakarta, Bandung, dan Jogja kalau masih ke ibu kota provinsi itu masih terjangkau, nggak semahal kalau masuk ke kabupatennya. Nah itu agak mahal dan orang-orang juga agak ini belum teredukasi gitu, jadi kayak belum percaya, mintanya COD. Nah repot kan minta COD, kita kan nunggu 3 hari baru cair. Nah, ini web saya tadi, web saya masih belajar sama. Saya jalan-jalan juga sering review tapi nulis web. Nah jualannya di banner-banner ini. Facebook Ads, model Facebook Ads saya promosi di event dulu. Ini sebelum pandemi sih. Sebelum pandemi dulu rame seminar-seminar. Nah ini kalau bicara soal digital marketing. Ini data kemarin udah pernah ditunjukin juga ya Pak. Yang paling ramai pengguna itu di dunia masih Facebook. Untuk sosial platform. Sosial platform itu Facebook nomor 1, YouTube nomor 2, WhatsApp nomor 3, 5 Instagram. Nah, kenapa? Ibaratnya ini mall, berarti kita harus punya lapak atau dagangan di sini.
Dan bagaimana caranya kita bisa nembus, kalau YouTube dan Google case-nya harus kita nembus nomor 1. Gimana cara menjangkau orang tapi kita berada di nomor 1. Kalau WhatsApp, Facebook, Instagram ini yang paling kuat pengaruhnya adalah interaksi kita. Bagaimana kita bikin postingan yang menarik, memancing orang untuk komen dulu sebelum langsung jualan. Nah, kenapa Instagram berada di nomor 5? Karena marketnya lebih spesifik, 18-34 anak-anak milenial. Nah, kalau berkaca produk kita cocoknya kemana nih? Kalau produk kita masih di milenial, berarti bisa dipromosi di Instagram. Tapi kalau lebih umum marketnya, terutama banyak yang tua, 35 sampai 50 sampai 55, itu ada di Facebook. YouTube lebih general. Bahkan Deddy Corbuzier pernah nunjukin datanya tuh, audiensnya 13 sampai 65 tahun. Dari yang anak kecil sampai yang tua-tua. Atta Halilintar juga dari umur 13, kecil-kecil. Nah, hari ini kita bakal bahas YouTube-nya. Nah, digital marketing itu adalah 3 poinnya: traffic, konversi, income. Kalau disederhanakan, traffic ini ibaratnya aktivitas marketing. Bagaimana kita menjangkau sebanyak mungkin orang. Baru menuju ke konversi. Konversi itu adalah selling atau penjualan. Bagaimana mentransformasikan mereka yang datang kita menjadi pembeli hari ini. Itu ada skill-skillnya, skill closing, copywriting, dan sebagainya. Maka akan menghasilkan income. Nah, untuk traffic sendiri itu kita bisa bikin status di Facebook untuk menjangkau orang. Nah, bikin YouTube tadi salah satunya, Facebook Ads, bagaimana kita membayar Facebook untuk mempromosikan postingan kita hingga dilihat puluhan ribu orang. Ada juga yang WhatsApp marketing, baik itu WhatsApp status ataupun WhatsApp Blast. Itu ada aplikasi yang terbarunya tuh WhatsApp Blast. Kayak broadcast ke banyak nomor langsung dalam satu waktu. WhatsApp marketing sama dengan WhatsApp yang bisnis. WhatsApp bisnis ataupun WhatsApp personal kita bisa ngeblast, menjangkau langsung banyak orang. Nah, cuma poinnya di sini karena WhatsApp ya tetap interaksi nomor 1. Mungkin caranya gini, kita kan punya banyak grup WA. Misalnya grup WA komunitas A. Nah, cara kita ngeblast ke dia dengan cara yang sopan. Halo, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dadang. Kebetulan kita ada di grup yang sama loh, di grup ini. Gitu. Salam kenal, mohon di-save ya nomor saya. Gitu. Nah, jadi dipancing dulu untuk interaksi dulu. Nah, ketika mereka ada interaksi, kalau udah saling save nomor, nanti kan kita bisa lihat statusnya, bisa saling komen. Nah, jadi goalnya tetap di WA semua database itu dikumpulin. Jadi mungkin kalau mata uang di dunia digital itu adalah database. Database kita 10, kalau kita promosi, potensi yang beli misalnya 1 orang. Berarti kalau database 100, potensi yang beli 10 orang. Itu kalau konversinya 10%. Nah, jadi skillnya bagaimana traffic datangnya orang dulu, konversinya berapa persen. Ada juga Instagram, artikel website tadi yang saya main tadi, SEO, Google AdWords bagaimana mengunci kata kunci hingga nembus nomor 1 Google. Google AdWords. Misalnya kita nyari apa nih? Jual pakaian muslim. Nah, algoritma pencarian Google tuh biasanya kalau kita nyari, sekarang udah ada yang namanya Google My Business di sini kan. Ini cara yang gratisan tapi ampuh untuk nembus nomor 1 Google langsung. Yang penting kita, ini yang paling berpengaruh adalah rating-ratingnya. Terus biasanya di sini ada yang Google Ads, kalau tulisan postingan iklan dan sebagainya itu Google Ads. Nah, yang bawah-bawah ini adalah website yang paling sering dibuka dengan kata kunci ini. Itulah kenapa marketplace cepat nembus nomor 1 karena paling banyak dibuka. Nah, ini iklannya, ini Google Ads. Ini websitenya. Sistemnya ini kalau kita klik, dia kehilangan saldo. Misalnya kita naruh 25.000 dan per klik kita lelang Rp1.000. Berarti kita dapat limit 25 klik di situ. Tadi saya klik, nggak tahu nih dia lelang berapa, tapi udah kehilangan saldo dia di sini. Dan websitenya ini masih umum. Terlalu general. Biasanya kalau ini langsung landing page. Ketika orang ngeklik,
cuma mengarahkan ke satu halaman yang isinya jualan satu produk biasanya atau satu penawaran membership. Nah, ini kan masih umum, ada menu-menu. Ini kan bisa memecahkan fokus orang yang sedang buka sehingga nggak jadi beli. Tuh, umum general. Mungkin ini untuk brand, kesadaran merek aja, kesadaran brand. Ini desain kaos. Kita motong-motong saldo orang nih, klik. Kerjain. Nah, kenapa di headline selalu ada nomor? Supaya memudahkan orang. Ini kan 0361 nomor mana ya? Bali. Iya, Wita. Desain kaos online, unggah gambar, desain kaos online. Nah, itu orang sampai rela membayar buat nembus halaman satu Google. Itu pakai Google AdWords. Kata kuncinya diamankan sama dia. Ini Google Business tadi udah, email marketing itu sekarang udah jarang yang pakai. Tapi untuk pemain-pemain besar masih. Google AdWords sama Google Business itu bedanya? Kalau Google Business gratis. Google Business gratis. Terus sistemnya kayak Facebook, kita posting, nanti 7 hari itu bakal masuk ke halaman satu Google selama 7 hari. Terus ketika ada yang orang mengunjungi toko kita minta ada yang review. Kasih bintang 5 dong gitu. Nah, biasanya ada juga trik-trik yang ngasih es krim 4 ribuan ke orang, tapi nanti review ya, Google Business kita gitu. Halaman kita nanti di review bintang 5, minta dia review. Itu gunanya nanti ketika kita nyari, kita direferensikan ke nomor 1. Misalnya kita nyari ini nih. Jual coffee shop ya, coffee shop. Kita ketik coffee shop aja. Nanti Google biasanya ada referensikan. Oh, ini nggak ada. Oh iya ini. Nah, ini Google Business. Nah, jadi biasanya Google mereferensikan ke lokasi di mana kita berada. Iya. Itu algoritmanya gitu. Nah, ini kenapa dia paling atas? Karena dia bintang 5, yang review ada 3 orang. Ini. Yang review 558, tapi mungkin ada yang nge-reviewnya negatif. Bintang 1 atau bintang 2 atau 3. Kalau ini mungkin full bintang 5. Nih banyak, ini cuma dikit loh. Cuma 3. Nah, sebenarnya kita di sini bisa ngambil database orang karena mereka juga cantumin nomor WA di sini. Jumlah coffee shop yang ada di Jogja. Nah, ini gratisan, cuma ya powerful juga sih untuk nembus nomor 1 Google. Ketika orang nyari coffee shop, kita direferensikan. Apalagi kalau kita yang paling banyak ratingnya di sini. Handuk ya, jual handuk ya. Tuh, grosir handuk Jogja Berkah Jaya. Handuk Hotel Jogja. Ini belum ada ulasan loh, tapi bisa nembus. Biasanya ini kalau baru bikin nih mungkin. Baru bikin itu 7 hari dikasih Google, akses sampai di nomor 1. Ini 32. Atau dia mungkin posting, rajin posting. Bukan saya, kalau kalah itu 33 review. Nah, ini bisa dikalahin dengan kasih es krim orang 50 orang. Minta bintang 5. Emang marketing itu ada cost yang keluar ya. Bintang 5 dong nih, es krim ice tuh 3.500. Dapetin 50. Bintang 5 reviewnya. Nah, penting juga kalau webnya itu domainnya sesuai dengan kata kunci yang dicari. Ini kayak supplier handuk, Rina handuk. Banyak juga nih pemain-pemain handuk. Jogja border komputer. Masuknya ke handuk. Spray selimut. Handuk. Nah, ini grupnya Facebook, WhatsApp, Instagram. Cara rule mainnya beda. Google
Google Group tuh kayak Google AdWords, Google Business, sama YouTube. Kalau Google itu seperti kita, misalnya nih, kita jualnya elektronik. Google itu ibarat kita buka toko di Jogjatronik. Kalau Facebook, ibaratnya kita kita bayar tim sales untuk nyebarin brosur ke Jogjatronik. Nah, ibaratnya itu tuh traffic yang rame Jogjatronik. Jadi kalau di Facebook, Instagram, dan lain-lain, kita yang mendatangi calon pelanggan. Kalau Google, calon pelanggan yang mendatangi kita. Dan memang mereka yang benar-benar butuh. Makanya kayak YouTube tadi, walaupun penontonnya dikit, bisa jadi langsung ada pembeli. Karena orang yang butuh, kayak orang, apalagi butuh yang sedot WC itu, nggak mungkin orang iseng-iseng cari jasa sedot WC kan. Pasti karena butuh di situ. WC umum, sedot WC. Udah kepepet itu. Pasti udah kepepet. Nah, sama kayak nyari ikan cupang, itu pasti mereka pada dasarnya dia butuh. Beda sama kita bayar iklan untuk mendatangi orang-orang yang hobi ikan cupang. Belum tentu dia butuh di situ kan. Harus masif, kita harus sampai ribuan orang yang lihat dulu, baru dapat yang nanya. Nah, goalnya tetap hulunya tuh ada di, ujungnya tuh ada di WhatsApp. Jadi kita ngumpulin database-nya di sini semua. Nah, pastikan tertarget sama target market. Minimal mereka yang nanya-nanya dulu, kedepannya kan lihat WA story kita. Nah, jadi setiap bikin Facebook status, WA story, apalagi arahin mereka untuk ngechat kita. Instagram di bagian bio data, kasih nomor WA kita. YouTube di bagian judul, kasih nomor WA. Medium ini artikel yang bisa cepat nembus nomor 1 Google. Misalnya gini. Nah, misalnya ini Tajir Business School ya, baru sebulan. Ketika kita lihat, yang ke nomor 1 adalah mediumnya. Baru bawahnya YouTube. Nah, ini nggak relate nih, toko busi Tajir. Google Business-nya belum ada. Nah, YouTube atasnya di Jogja. Ini. Iya, tapi kan ini bukan untuk, ini toko besinya. Toko besi Tajir. Ketika ada kata kunci Tajir, dicarikan Google My Business yang ada kata ini. Toko besi Tajir. Bisa replay kelas. Nah, masih YouTube, Instagram, ini LinkedIn, saya sendiri LinkedIn, sama webnya nih belum aktif. Belum aktivasi. Nah, betapa pentingnya medium ini. Kita bikin artikel, kita seolah-olah kita media aja yang memberitakan bisnis kita sendiri. Nah, kalau medium kayak gitu tuh. Terus jangan terlalu hard selling di situ. Saya pernah di medium ini mainnya waktu jual futsal, terus jual baju futsal di nama kota hubungi WA. Kenceng tuh, cepat nomor 1 Google. Tapi langsung di ban setelah beberapa bulan. Karena ketahuan artikelnya spam. Ternyata medium tuh kayak ngeblok lah, nggak boleh terlalu spam lah. Isinya informasi, jualannya soft selling. Nah, jadi kita bahas YouTube marketing. Nah, YouTube bisnis model itu, bisnis modelnya kan bagaimana kita mendapatkan uang dari YouTube. Nah, AdSense itu nomor 1 tuh, yang paling dicari orang. Padahal prosesnya itu panjang. AdSense itu kan harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang setahun ke belakang. Jadi itu ya butuh pengorbanan besar, terus butuh konten yang juga kualitas atau bagus. Nah, yang kedua nih direct selling itu yang tadi kita langsung jualan di judul, di videonya langsung ada nomor WA. Ini tidak membutuhkan penonton yang banyak, subscriber yang banyak, tapi yang nyari benar-benar butuh. Nah, yang ketiga itu partnership atau afiliasi, kita bekerja sama dengan orang menjualkan produknya. Tapi ini harus punya audiens yang besar. Sponsor juga, kalau kita udah audiens yang besar, baru orang mendatangi kita kan di YouTube. Tapi kalau kita masih baru-baru, mending main ini. Kalau saya pribadi bikin satu akun yang khusus jualan semuanya. Jadi langsung direct selling aja. Nggak ngejar subscriber. Nah, kalau kontennya itu adalah informasi jualan tuh masuknya ke informasi, gitu, memberikan informasi ke orang
lengkap sama nomor WA. Jadi ketika dia butuh, tahu menghubungi ke siapa. Edukasi itu biasanya video tutorial. Kita ngajari orang share sesuatu yang kita tahu untuk naikin branding. Entertainment juga goalnya naikin branding aja, menghibur. Video-video lucu, video-video yang menghibur, ya sejenisnya lah. Nah ini branding, ada yang langsung jual personal brandingnya kayak Deddy Corbuzier atau Halilintar kan, dirinya aja langsung dijual gitu, personal brandingnya. Ada yang product branding yang ngejual brandnya, misalnya nge-review Naila Collagen, itu juga bagian dari product branding. Kalau testimoni ini bagus dan ini memperkuat audiens untuk lebih yakin sih dengan produk-produk kita. Kalau bisa nanti di YouTube bikin satu playlist khusus testimoni. Pastikan merekanya mau sih direkam dan di-upload ke YouTube. Nah ini terusnya nih, gunakan HP biar lebih simple. Kalau butuh aplikasi edit, InShot. Ini kenapa saya pilih InShot karena dia nggak ribet, terus nggak ada watermark. Dulu kan ada yang kain master itu ada tulisannya kan, watermark. Nah kalau ini enggak, terus videonya bisa digabung-gabung, masukin musik, dia nyediain musik juga. Terus begitu selesai edit, bisa langsung upload ke YouTube. Jadi sesimpel mungkin. Nah modalnya percaya diri, upload terus-menerus. Nah kalau saya bikin target awal 100 video, dilarang ngeluh. Jadi satu hari satu video. Satu hari satu, pelan-pelan, 1-2 menit. Kita review aja bisnis kita apa, aktivitas kesehariannya apa. Nanti yang direview. Siap untuk praktek, Pak? Ayo. Ayo. Ambil laptop. Oh ya, maunya tadi bawa produk ya? Lupa ingetin. Bawa produk, kan YouTube nih, langsung direview gitu. Nih produk saya. Saya tuh punya videonya tapi nggak bisa saya kirim ke sini. Pakai Bluetooth tapi nggak bisa juga, nggak connect. Langsung upload dari handphone, Pak? Oh bisa? Bisa, biar lebih simpel. Nah, ini saya contoh. Dulu juga pakai di rumahnya pakai InShot juga. Oh, udah pernah pakai InShot, berarti udah terbiasa kan? Ya, saya coba ya. Halo teman-teman, kembali lagi nih hari Selasa 23 Maret kita di kelas YouTube marketing lagi hari ini. Jadi ada Pak Dedi dari Jogja, ada Mas Dimas tuh, ada di online juga ada Pak Eres tuh dari Tasikmalaya. Jadi seperti biasa nih YouTube yang kita bahas, bagaimana sih cara cepat menghasilkan dari YouTube. Nah, jadi bisnis model YouTube itu ada beberapa ya, berbagai macam. Pertama itu adalah kita AdSense. Jadi bisnis model ini adalah bagaimana cara kita menghasilkan uang dari YouTube. Ada yang pakai AdSense, butuh 1000 subscriber, butuh 4000 jam tayang setahun terakhir. Ada juga pakai afiliasi atau partnership, ada juga sponsorship. Kita bekerja sama. Nah, 3 hal itu membutuhkan audiens yang besar atau masa penonton yang besar. Nah, cara terakhir kita pakai yang namanya direct selling, di mana kita langsung jualan di situ, to the point di judulnya adalah kata kunci yang dicari orang, terus cantumin nomor handphone di judul dan deskripsi, sehingga mereka tahu ketika melihat video kita mereka langsung mengarah ke WA. Dan orang-orang yang nyari di Google dan YouTube adalah orang-orang yang benar-benar butuh. Nah, jadi pastikan ada nomor WA kita yang ada di judul. Sekian untuk hari ini. Buat teman-teman yang ingin ikut kelas bisnis online gratis kita, bisa chat nomor WA di bawah ini ya, yang ada di judul ya. Terima kasih. Nah, biasanya ini langsung saya upload, Pak. Tapi dulu membuat kayak gini, Bang. Itu jadi buat pakai resim, Bang. Nah, itu bisa. Cuma nggak tambah teman itu. Saya tadi cupang cuma 30 detik sih, tapi tetap ada pembelinya malah. Nah ini bisa, yang penting kata kuncinya nanti di reset dulu, Pak. Oh, atau kalau handuk ya jual handuk aja to the point di Jogja. Setelah ini kita bakal reset dulu sebelum upload. Berarti videonya udah ada, tinggal di upload ya, Pak. Nah itu apa tuh namanya? Backsound InShot tuh. Saya ngirim hotel aja pernah pakai musik itu.
Kemana ya? Simpel soalnya untuk Iya, simple Ijat. Nah, ini kan ada kirim, Pak. Tinggal dikirim aja. Terus ada YouTube. Ingin kirim tapi atau saya belum punya YouTube-nya? Berarti buka YouTube-nya sekarang, langsung login di situ, bikin akun. belum punya channel. Kalau buka YouTube-nya, email yang terdaftar, tinggal login email di sini. Nah, itu udah ada. Belum ya? Nah, kalau mau apa nanti masuknya ke sini, ke channel ini. Kalau mau bikin video baru tinggal tambah. Terus tinggal di-upload. Lalu nanti kita cari kata kuncinya dulu. Buka sekarang. Buka sekarang. Apa? Buka sekarang. Buka sekarang. Buka sekarang. Mungkin karena baru. Atau karena balik mau. File. Nah, memorinya. Kita coba buka video yang tadi. Ini kan ada bagian kirim, terus buka YouTube, terus langsung di sini. Nah, kata kuncinya itu udah riset kelas khusus online gratis. Berarti buka buka ini buka galeri, videonya dulu ya. buka galeri, buka videonya, terus kirim. Ini ya. Berbagi, terus ketik YouTube. oh ini YouTube-nya. Nah. Nanti kalau kayak gini nih, tinggal masukin judul. Oh ini. Nah iya, tinggal apa? Nah judulnya belum kita riset dulu. Oh iya. Kita riset dulu judulnya adalah Apa keywordtool.io. Pak RS praktek juga ya Pak? Biar langsung sama-sama ada hasilnya nih pulang dari ini. Kita punya member itu 2 jam setelah upload YouTube closing. Bu Tari. Jualnya daun janda bolong. keywordtool bersuggest? Uber Suggest boleh, tapi ini keyword tool dulu. Nanti kita buka juga Uber Suggest ya. Uber Suggest untuk ngecek ini kan. Kata kunci, terus ada harganya di situ. Biasanya enggak untuk langsung. Apa? Keywordnya. Enggak ke arah sini, Pak. Jual handuk. Oh, di situ ada Uber Suggest juga ya. Yang keyword tool aja, keywordtool.io. Ya. Ini. Ini. Ya. Keywordtool.io. Nah, dimasukin kata kunci. Itu malah jual handuk paling banyak di Jogja ya. Bisa orang. Jual handuk murah. Jual handuk dari Palmer Jogja. Jual handuk kimono. Yang paling banyak Jogja. Jogja. Nanti ambil aja kata kunci. Ini paling atas yang paling banyak. Cuma kalau kita riset di Google, jual handuk Jogja siapa ya pemain ininya? Jual handuk Jogja. Kedaihanduk.com, ini Jogja. Pusat handuk kimono premium. Ini kata kuncinya bisa dicuri nih, kita pakai, kita kombinasikan. Ini supplier handuk yang tadi di atas. Bukan kedai handuk, supplier handuk. Oh, mereka langsung main di webnya. Ini WordPress nih, web gratisan aja bisa nembus. Ini sama nih polanya kan, ada WA-nya langsung. Yang belum ada pemain YouTube-nya. Tuh, YouTube-nya belum ada tuh.
Ini bisa main di sini, masuk Berarti apa? bikin YouTube. Kata kuncinya ya. Bagusnya. Jual handuk murah di Jogja. Jadi dikombinasikan aja nih. Jual handuk murah di Jogja. Jual handuk murah Jogja. Ini udah ada. Jual handuk anak ada, Pak. Jual handuk anak di Jogja, jual handuk anak Surabaya. Yang penting mereka masuk dulu kan, nanti bisa kita upsell handuk model lainnya. Ini handuk bayi juga bisa masuk di sini. Kata kuncinya. Jual handuk anak murah di Jogja. Jual handuk anak murah di Jogja. Hubungi itu maksudnya. Ya, hub WA, masukin nomor WA. Jual handuk anak murah di Jogja, hubungi. Ya, itu bisa. Atau pakai hub WA. Ada WA-nya. Yo Pak, praktek Pak Eres. Cuma segitu aja Mas? Terus deskripsi di copy aja, kata kunci judulnya di copy, dibikin ulang di deskripsi. Semuanya ini? Iya, di copy semua. Cuma itu aja? Iya, cuman itu aja. Terus kalau untuk anak-anak dibikin tidak. Itu video ini dibuat untuk ya. Terus ya lokasinya di input juga. Lokasinya dibikin Jogja. Boleh. Nah, nanti Google bakal mereferensikan yang terdekat sama lokasi. Itu berikutnya. Terus ada video ini tidak video ini tidak. Dibikin tidak, yang bikin tidak aja. Biar nggak panjang. Kalau iya nanti panjang gitu. Persyaratannya. Oke, tinggal upload. Apa tadi kata kuncinya Pak? Jual handuk anak murah. Jual handuk anak murah Jogja. Jual handuk anak murah di Jogja. Ini kalau Mas keyword tool ini fungsinya untuk mencari, kita masukkan judul itu, judul yang baru yang tidak ada di sini, apa kita ikuti yang ada di sini saja? Satu ngikutin, yang kedua kombinasikan. Jadi ini kan ada jual handuk
Jogja. Ya. Jual handuk anak. Jual handuk anak di Jogja, itu bisa kombinasikan. Nah, jadi lebih apa ya? Spesifik. Terus kalau jual handuk Jogja itu juga nggak apa-apa, cuma pemainnya kan banyak nih. Yang nyari banyak, pemainnya juga udah banyak. Nah, kenapa di input satu kombinasikan? Jual handuk anak Surabaya. Handuk hotel ada juga, Pak? Ya. Handuk hotel? Hotel ada. Berarti lengkap tuh. Jual handuk hotel. Nah, nanti bakal ketemu sendiri tuh. Kalau kan tadi kita bikin aturan 100 video kan, satu hari satu. Nanti kan setelah 3 bulan kita bakal tahu sendiri tuh, oh yang paling banyak tuh datanya permintaan handuk hotel. Berarti dikencengin handuk hotelnya. Oh, ternyata yang paling banyak permintaannya handuk anak. Nah, itu aja yang dikencengin. Berarti semua judul itu bisa kita masukin dengan kombinasi gitu? Bisa. Bisa. Untuk di awal boleh ikutin dulu kata kunci yang ini yang udah ada kan. Misalnya gini, kalian kan jual handuk Jogja, terus terdekat lagi jual handuk terdekat. Jadi jual handuk Jogja terdekat, itu bisa? Bisa. Jual handuk terdekat di Jogja atau jual handuk Jogja terdekat tadi ya. Bisa, jadi dikombinasikan aja. Nah, mungkin kalau untuk di awal ikuti dulu kata kunci yang udah ada, yang kedua baru kombinasikan. Masuk. Silakan. Nah, kalau untuk editnya bagusan memang pakai laptop, Pak. Ketika di sini kan ada nih YouTube Studio. Nah, tadi kan udah terupload tuh. Yeah. Nah, kalau mau edit lagi pakai YouTube Studio. Entah kita mau ganti thumbnail-nya atau Pak, thumbnail itu dibuka di YouTube. Buka di YouTube, login dengan akun yang tadi. Tampilan, oh akun di sininya beda. Ini akan ada dengan verifikasi 2 langkah. Di YouTube. Sisa videonya. Ini berarti harus di logout terus ganti lagi. Iya, logout atau ini ada tulisannya ganti akun ini, Pak. Ini tulisannya. Diketik gambarnya terus ada ganti akun. Harus logout dulu apa? Ada ini ganti akun nih. Di gambar, tuh gambar. Terus ganti akun. Ada nggak di bawahnya? Yang ini Pak. Ketik gambar, terus ganti akun. Nggak ada ya? Manajer akun? Iya, manajer akun. Nanti login ulang. Coba. Sign out ya? Ketik itu. Oh, yang bawahnya ini. Switch account. Oh ini. Terus add account karena ambil login kan yang baru. Passwordnya
Kita verifikasi. Jadi ya. Iya, setuju. Oh iya, dia minta verifikasi tuh. Kalau ganti nomor ini bisa nggak? Nomornya udah mati ya? Oh, bisa nanti diganti di situ nomornya. Ada pilihannya nggak? Biasanya ada. Diketik nomornya. Ganti nomor bisa nggak diketik? Berarti konfirmasi aja. Konfirmasi aja. Konfirmasi. Setting nanti di email biasanya. Terus save password baru. Iya. Nah, ini kan ada akun yang udah diupload ya, Pak? Iya. Tinggal diketik ini. Enggak sih, ini belum. Oh, masih. Ini YouTube Studio. YouTube Studio. Jadi lebih lanjut. Nah, itu kan oh ini aja. Coba apa di kelas aja? Yang mana? Ini. Ini konten. Nah, itu bakal ada video yang udah kita upload tadi. Oh iya. Tinggal diedit. Nah, ini kan dari sini aja. Yang diedit kan? Jadi edit. Nah, untuk memperkuat kata kuncinya, kita tambahin aja ini kan setelah edit. Kan ketika di Google jual handuk. Ini ada related keyword atau kata kunci terkait yang dicari orang. Ini kita copy semuanya. Ini di copy. Terus di input ke bagian deskripsi. Nah, ini tadi. Yang ini semua. Ngopinya gimana? Ditarik terus dikontrol. Ini tadi kayak bukan. Kok beda ya? Kata kuncinya beda-beda ya. Tadi coba kata kuncinya ada yang bisa. Jual handuk. Beda ya. Tapi nggak apa, ini kata kuncinya panggilan dicari orang yang tertarik. Ditarik dari sini. Ini. Oh bukan, kliknya dari sini. Dari luar. Ditekan terus tarik. Coba dari sini. Ini kita tekan terus ditarik. Ini juga capek kalau ngetik satu capek. Nah, masukin ke deskripsi seperti itu. Langsung dimasukin ke deskripsi ya? Deskripsi. Tadi kan kita udah edit deskripsinya. Nah, setiap kata kunci ini di kopas juga, terus diinput lagi ke tag. Nih, ditambahkan lebih banyak. Ada tag ini. Nah, ini diinput satu-satu. Di copy satu-satu ya? Oh, di copy satu-satu di sini. Karena ini adalah tag yang dicari orang. Nah, itu cara-cara SEO-nya untuk lebih. Jadi gimana tadi? Ini diambil satu, terus diambil satu di copy, pindahin ke bawah di bagian tag. Nah, ini strategi SEO website juga seperti ini artikel. Yang mana ya? Tagnya tuh di bawah turun, terus ada bagian tambahkan.
terus paling bawah. Nah, itu ada tampilan lebih banyak. Nah, itu bawahnya ada tag atau kategoris. Oh ini. Nah, itu diikut semuanya. Ya. Ya, kata kuncinya tertarget. Ini bisa di copy langsung. Enggak bisa. Bisa satu-satu. Kok bisa beda ya tadi ya hasilnya? Iya, jualan dok ya. Nah, ini login email sih. Kalau login email gitu dia bakal nyari ini yang udah pernah kita buka gitu. Ini nyamping apa nurun mas? Nyamping. Satu kata kunci enter, gitu. Oh enter. Enter aja. Jangan digabung-gabung. Kalau mungkin di deskripsi kan bisa digabung. Ini mau ada video soalnya untuk jual handuk. Windows. Yang terbaik itu nggak usah terlalu banyak anunya. Uh, Terlalu lama durasinya. Kalau saya biasanya 1-2 menit cukup sih, karena ini hard selling kan. Poinnya adalah orang ngechat, bukan nonton video lama-lama kan di sini. Jadi makanya saya 1 menit. Bahkan yang cupang itu 30 detik tuh ada terus nomor yang masuk. Iya. Ada terus. Sakitnya cuma 8 ini ya. Tapi 8. Iya. Tapi nanti bisa ganti kata kunci lain, nanti bakal dikasih suggest-nya. Udah mas. Oh iya. Banyak. Sudah, berapa? Enter atau di save. Di atas kanan, di bagian yang disimpan. Simpan. Iya. Nah, kalau ini namanya thumbnail, ini bisa diupload sendiri. Thumbnail itu ini nih. Kita lihat jadi Corbuzier aja tuh nyonteknya. Thumbnail itu adalah gambar di bagian depan sebelum videonya dibuka. Nah, ini thumbnail ini. Ini bisa dibikin, diupload lewat sini, upload thumbnail. Contoh nih. Deddy Corbuzier. Nah, pasti ada ini nih. Ini gambar kan? Nih, ada tulisannya. Nah, ini memancing orang untuk ngeklik thumbnailnya itu. Nih, thumbnail. Mengaku teman eksklusif Skamat Gotham Chess. Nah, cara bikinnya pakai Canva yang kemarin. Ini kalau udah ada tinggal upload. Padahal gampang. Enggak ini sih tinggal download aja nih. Nih Canva di sini tinggal login atau register ulang emailnya. Yang Canva. Iya.
Nah, di sini sekarang makin banyak, Pak. Canva tuh makin banyak variasinya. Kalau dulu saya belum banyak orang tahu nih 2016, saya jual logo nih di sini. Satu logo 50.000. Nah, saya jual-jual desainnya di sini dulu. Teman-teman yang punya bisnis buatin logo. Dia ada template soalnya di sini. Kita tinggal ganti kata-kata aja. Ini ya berarti. Canva.com paling atas biasanya. Atas lagi. Tuh. Bukan ya? Tulisannya webnya apa? Iklan ya? Di kata kunci Canva dia bilang, oh enggak ini. Oh ini ya. Itu kok bahasanya bukan bahasa sini ya. Nah itu. Tapi ini harus ini bahasanya ini ya. Coba deh. Bahasa Prancis. Bahasa Sita itu loh. Jadi bahasa bingung. Coba dibuka di sini canva.com. Ya, Di URL. Ya, canva.com. Nah ini login boleh pakai email. Ini ya. Ya. Kalau udah dapat nanti tinggal login Gmail, login di Google aja. Belum pernah ya. Belum ya, kalau belum nanti sign up. Pakai Facebook, login juga bisa. Oh itu ada. Umur barusan Sudah lama nggak buka tuh. apa dulu ya? Asal gimana? Lupa ya. Verifikasi ke nomor WA biasanya. Salah. Benar. Username nggak usah ya? Username nggak usah. Nah, ini bisa di tombol cari ini. Coba tadi ada create design. Yang mana? Create design yang kanan ini, yang warna ungu. Buat desain. Ya, oh ya buat desain. Oh itu bahasa Indonesia. Kalau tadi bahasa Inggris. Nah, buat desain. Nah, ini cari aja YouTube thumbnail. Ini lengkap sih. Kalau mau logo ada, postingan Instagram ada. YouTube aja, ketik YouTube, nanti bakal ada thumbnail. Thumbnail bahasa Indonesia. YouTube. Baru ini YouTube.
apa? YouTube thumbnail apa ya bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia apa? Yang nomor 4 dari atas. Yang paling atas itu apa, Pak? Icon YouTube. Icon YouTube, terus Gambar mini YouTube. Gambar mini. Thumbnail itu gambar mini. Ukurannya 1280. Beda, YouTube icon itu yang pertama. Oh iya, ini berdasarkan abjad. Bukan ya. Pokoknya thumbnail itu apa ya? thumbnail itu yang ukurannya 1280 kali 720. Thumbnail. Itu maksudnya apa, Pak? Pasti bahasa Indonesia thumbnail. Itu sketch yang pendek. Thumbnail itu sketch yang pendek. Kita lihat dari ukurannya aja. Berarti Belah kiri tadi. Oh iya. thumbnail ini Ini ada 1280. Bawah dikit. Sampul saluran. 1280. Gambar mini itu. gambar mini. 1280. Jadi Bener nih. Ya. Berarti beda. Thumbnail. Ternyata gambar mini. Ternyata pemirsa. Nah, nanti bisa diambil gambar. Kalau handuk ya handuk dimasukin ke sini, terus masukin tulisan-tulisan dikit. Ngambilnya di mana? Ini ada. Itu terus ngambilnya Nih, upload. Set itu. Upload. Tuh. Upload kalau udah ada foto sendiri. Itu tuh. Nih, upload. Upload itu di sini nggak ada, makanya kita di sana. Oh, nggak ada di situ ya? Nah, ini nanti paling ini upload. Nah, misalnya kayak gini nih, dapat satu gambar nih misalnya. Nah, ini kan udah langsung di input ke sini. Ini kok. Tapi saya belum punya ya. Belum punya. Ini kok malah set up lagi ya? Set up to upload. Coba. Sign up di Google. Oh, untuk upload ya? Sign up di email aja. Ini aja ya. Betul ya. Nggak apa-apa, sign up baru aja. Dia minta ini verifikasi. Kita di upload. Unggahan. Ini sebenarnya bisa ambil dari ini, template-nya juga. Cara ngirim gambar di sini ke sini bagusnya pakai apa ya? Kalau WK-nya disambungin ke laptop. Bisa. Coba buka tab baru web. Enggak pakai. Enggak ya. Diketik aja ya di sini. Ini Atas. Ini. iya. Ya, web.whatsapp.com. Oh, ini WhatsApp. Nah, itu kan ada. Nanti gambarnya langsung dikirim. Kirim ke teman atau ke WA satu lagi, terus nanti di-download dari laptop WhatsApp gambarnya. Istri WhatsApp. Kalau saya ngirim apa dikirim dari istriku misalnya gambar-gambar. Boleh, kalau kita ngirim juga boleh. Yang penting nanti di situ kita bisa nge-save gambarnya. Nah, misalnya kayak gambarnya udah ada. Setelah kita upload, kita bisa masukin kata-katanya di sini. Ini nggak perlu di send media, nggak usah. Langsung. Tinggal di download gambarnya. Yang dari HP juga ada, kalau mau. Nah, nanti kayak gitu tuh jadi itu thumbnail. Nah, itu nanti kita bisa tambahin tulisan-tulisan di sini. Nah, ini tulisannya mau nambahin apa? Pemula wajib ikut kelas ini. Gambar adunya bebas saja ya? Bebas. Tapi kalau bisa yang lebar kayak gini, Pak. Ini lebarnya. Terus nanti bikin tulisan-tulisannya.
nabrak mobil. Terus? Ya cuma pintar apa sempeng, dia mau mendadak. Mau dia di sini. Terus ya itu tak upload ceritanya kan kok habis ngomong aja tak salami ketika kita mau ngomong lagi langsung pergi mulai pergi orang solo tak masukin ke ini Facebook. JC itu loh. Malah dibully ya. Jorak gitu. Wah, ya. Malah dibully. Nah, di sini ngeri juga ya. Zaman sekarang ngeri. Malah dibully. Ya salah malah justru yang nabrak. Nah, misalnya gambar kayak gini. Di save, terus diupload ke Canva-nya. Save. Unduh, ada unduh atau download? Download gambar? Oh itu, copy ini. Oh ini. Nah itu nanti di input ke Canva-nya. Terus setelah ini buka Canva yang tadi, unggahan, terus unggah media, ambil gambar tadi, berarti perangkat. Di tadi simpannya di download berarti. Nah, di upload di open. Nah itu kan vertikal ya. Coba diklik, aja langsung ke gambar. Udah boleh. Dua di satu sini pakai ini. Nah itu ditarik aja, berarti nanti sebelah kiri gambar, sebelah kanan masuk tulisan. Ini. Yang ujung ini. Iya. Dari sini. Sampai yang atas juga yang atas. Nah gitu. Terus digeser dikit kiri, berarti kanannya tulisan. Nah gitu aja, masih terlalu lagi kan tulisan. Ini nggak di crop ya? Enggak. Bisa ya? Bisa. Segini? Dirapiin aja, tarik ke atas sampai mentok. Nah gitu, atasnya juga. Terus, nah gitu. Nanti masukin teks. Ini teks. Terus tambahkan judul. Nah tinggal ditulis. Apa ini? Tadi kata kunci judul boleh atau kata-kata yang kayak gitu tuh. Pemula wajib ikut kelas ini. Berarti pengen cari harga murah hanya di sini. Atau yang lebih menarik, diskon spesial buat yang beli hari ini. Pakai sourcing ya? Iya. Apa? Pakai enter. Ya, biar lebih rapi. Terus ini tulisannya dibikin ratakan aja kali ya. Belum bisa. Nah ini kata kanan. Kata kanan. Terus. Nah ini tulisannya warna merah. Dia menarik mata. Ini geser sih, dirapiin. Kalau mentok berarti dikecilin lagi. Nah ini, oke, dirapiin. Ya, turun bawah dikit ya, biar lebih rapi. Oke. Nah di sini bisa masukin WA. Jangan. Di bagian bawah, input aja judul baru. WA langsung nomornya. Spasi. Nomor langsung.
fokusnya warna hijau ya tulisannya. Hijau. Coba. Ganti sama hitam. Enggak ada pilihan juga. Yang hijau yang paling kiri. Nah itu. Iya, itu rambutnya kayaknya kontras. Iya. Itu diunduh. Ini backgroundnya kan ada backgroundnya itu. Oh, yang warna ya? Nah, biar biar kelihatan. Ini di back aja. Yang mana? Ini background top. Ini. Coba untuk cantik. Abu-abu atau abu kali. Nah, itu bagus. Kan kayak kelihatan ini. Ini jadi bagus ya. Tinggal diunduh. Nah, ini kan tinggal di-download nih. Terus Langsung diunduh ya? Iya. PNG. PNG ya. Setelah PNG, kita balik ke YouTube Studio yang tadi. Langsung diunduh. Iya, langsung masuk ke folder download. Nah, setelah diunduh, ini kan ada detail video tadi, upload thumbnail ini. YouTube Studio kita. WhatsApp sebelahnya lagi. Oh, iya, nah ini, iya. Nah, ini kan ada upload nih, upload thumbnail. Yang mana? Sudah. Nggak ada. Thumbnail tadi apa? Apa? Yang di mana? Thumbnail itu di ini nih, di bawah deskripsi. Ada tulisan deskripsi atas tuh. Oh ini. Upload thumbnail. Upload thumbnail. Ini. Upload thumbnail. Terus buka folder. Tadi kan kesimpan di folder download ya. Verifikasi. Nomor telepon pasti verifikasi. Iya. Verifikasi nomor telepon Anda dahulu. Waduh, nomor telepon. Nomor telepon baru aja coba. Ini teks. Oh, ini teks. Terus input nomor telepon. Ini diganti change language. Masih Indonesia kan 62. Atau gini, yang harus pakai 62. Jangan pakai 62. Nah, nanti yang nonton video replaynya di YouTube sambil ini ya, sambil praktek. Kita sampai ke tahap bikin thumbnail nih, ini thumbnailnya langsung jadi nih. Pemula wajib ikut kelas ini, ketika udah langsung disimpan. Sebenarnya kayak foto ini juga bagus, tapi thumbnail lebih bagus. Terus bisa. Terus cari warna yang bikin menarik mata memandang. Nah, kalau untuk thumbnail ini bisa nyusul, gak harus dibikin di depan. Submit langsung. Iya. Dan mengenakan. Oh iya. Ini bisa dimasukin nomor WA di sini. Logo WA. Logo WA. Oh iya. Verifikasi. Ya kan namanya di sini. Di teks di SMS-nya kan kodenya. Iya. Ternyata di sini. Ku coba Oke. Udah, tinggal upload thumbnail.
Ini sudah kok. Oh, iya. Muncul lagi. Fitur ini tidak tersedia di channel saat ini. Oh, di loading ulang aja karena tadi belum verifikasi itu. Oh, Coba jadi gimana? Di loading ulang. Itu disimpan aja, disimpan. Oh, udah kesimpan itu. Tadi coba. terus Pak. Ini apa itu? Oke aja itu rekomendasi karena masih baru tuh. Ini enggak bisa. Terus itu oke kan aja atau di close? Bisa di close nggak? Nah itu upload thumbnail. WhatsApp. WhatsApp tadi bagusnya warna hijau. Ini ya berarti ya. Nah, udah masuk. Udah. Oke, warna merah. Saya masih baru edit thumbnail warna hitam kali ya. Hitam. Ini berarti bebas kasih gambar apa lagi samping sini. Bebas. Sekreatif kita kan di upload. Kalau saya mau lihat gimana? Apanya? Uploadannya. Tinggal buka channel. Nih. Buka profil yang ini. Ini profil. Terus ada channel Anda. Ini ya. Nah, ini bakal langsung. Oh, belum disimpan, simpan dulu. Nanti nggak ke save. Nah, ini semua video yang udah saya upload. Di situ bahkan nanti bisa dibikin playlist. Berkali-kali. Ya. Nah, ini misalnya diketik di sini. Tambahkan ke antrian ini, Pak. Oh, ini simpan ke playlist. Nah, itu dibikin misalnya ini jual ini buat playlist baru. Jual handuk, nanti produk lain bisa diklasifikasikan untuk playlist. Judulnya apa? Jual handuk, atau mungkin jual handuk. Itu aja. Satu pribadi. Publik aja. Buat. Ini aja cuma khusus enggak. Nah, itu videonya kan semua video bakal terupload sih. Itu bagus tampilannya. Nah, ini playlist. Kalau playlist ini adalah kumpulan dari handuk. Nah, nanti dikumpulin kalau misalnya jual kolagen, nanti dikumpulin semuanya. Jadi kayak lebih rapi gitu. Kalau udah punya stok video enak. Ya. Kalau udah punya stok video enak tinggal diupload. Sehari boleh upload berapa kali? Ada enggak? Aku tuh banyak sama Google. Jangan sampai 20. Saya pernah 20 maksimal, tapi jangan sampai lah. Makanya saya sarankan satu hari satu aja. Biar pelan-pelan atau beda ya. Oh, video harus beda, nggak boleh sama. Jangan sampai videonya sama, judulnya diganti. Saya pernah ke band soalnya kayak gitu. Berarti mending buat kecil-kecil aja nggak apa-apa. Iya, 1 menit. Nah, makanya kayak saya tadi tuh cerita 1 menit kan. Aktivitasnya ngapain aja nih hari ini? Misalnya ready pengiriman handuk hari ini, penjualan dari Tokopedia, kirimnya ke Balikpapan, kirimnya ke Aceh. Nah, teman-teman yang mau pesan handuk bisa ya ke sini. Nah, itu pakai insert dikit aja, masukin musik. Nah, kayak saya nih, saya jual ikan cupang, playlistnya beda, multi ekspedisi, produk tajir, peluang bisnis dari rumah. Coba ganti-ganti ini dulu. YouTube Studio.
Ini nanti di YouTube Studio bisa ada komentar-komentar bisa dibalas tuh. Ini kan komentarnya pada nanya nih. Kita balas-balas aja. Arahin ke WA langsung ke chat ke WA ya. Kalau mereka minta harga, arahin ke WA aja. Karena kan harga relatif ya berubah-ubah. Iya. Ketika permintaan yang banyak, tentunya harganya kita. Kalau kita ada publish di situ, orang langsung ambil paling cepat loh. Iya. Saya baru ambil 2 bulan ini sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu saya sudah menaikkan 2 kali. Naikkan kan? Oke, karena permintaan penawarannya kan ini. Permintaan banyak, harganya kita naikin. Setiap kali ngupload lanjut gitu, itu pakai tunai ini tadi ya? Boleh, kalau mau ganti boleh, tapi kalau nggak ganti juga nggak apa-apa. Nah itu kan orang yang nyari nggak bakal kebaca playlist kita. Playlist itu kan yang kalau kita lihat sendiri. Yeah. Nah tadi kan ada misalnya kota Jogja, Surabaya, Jakarta gitu. Orang yang nyari tentunya ketika orang yang nyari Jakarta, dapatnya cuma yang Jakarta aja. Dia nggak bakal lihat kota-kota lain. Padahal kita udah setting banyak kota kan. Gitu. Pasti random atau acak. Nah thumbnailnya boleh diganti atau boleh sama saya sama aja sih. Kayak gini sama. Kalau nyari di ini sudah masuk ke Google nggak ya? Coba kata kuncinya. Jualan Jogja tadi, jualan Biasanya kalau baru langsung. Nah normalnya nih nembus ke Google tuh emang 1-3 bulan. Masuk ya? Apa tadi kata kuncinya? Jualan handuk? Jualan handuk anak murah di Jogja. Wah, tapi sudah masuk. Hari ini kalau ada yang nyari jualan handuk anak murah di Jogja, ini bakal dapat orderan. Makanya saya putar itu cuma 2 jam loh, Pak. Yang dijualnya daun janda bolong. Iya. Ya kebutuhan orang kan banyak deh untuk daun janda bolong. Jualan handuk anak murah di Jogja.
Ini incognito loh, tapi Berarti kalau ini nanti nanti kata kuncinya divariasikan. variasi misalnya yang dalam anak murah di mana seluruh Indonesia gitu bisa? Bisa. Atau gimana? Justru saya mainnya kayak gitu. Oh, tapi gambarnya, videonya nggak bisa? Video jangan sama. Kalau video sama nanti kebaca dari Google. Nah itu langsung di-ban sama Google sama YouTube-nya. Tapi kalau yang kayak gini kan, kalau videonya sama, ganti judulnya nggak boleh. Nggak boleh. Saya kena di situ. Harus tetap satu ya. Iya, makanya saya bilang kayak tadi natural, ngomong sehari 1 menit, upload, tapi konsisten gitu. Nah itu lebih natural aja. Nah, misalnya hari ini udah, besok upload lagi, gitu. Sama Google Business-nya nih kalau diaktifkan bagus nih kok. Bisa nembus kan. Oh, belum download. Coba daftar Google Business-ku aja, buka di Google. Google Business-ku. Gampang kok, tinggal mengikuti alurnya. Google Business ya. Business-ku. Tinggal input. Terus ini dorong interaksi pelanggan di Google. Yang itu Google Business-ku. Kok nggak muncul ya? Business-ku. Dorong interaksi pelanggan di Google. Coba atas yang atas biasanya. Beda-beda ya? Iya, harusnya Google My Business. Coba Google My Business. Harusnya pakai yang netral, harusnya bisa. Google My Business. Bahasa Inggrisnya. Ini kok. Dorong untuk drive. Iya. Ini nggak di bahasa Indonesia apa? Ini terus klik yang mana? Diketik aja yang drive. Ya? Drive yang paling atas. Klik aja. Iya. Klik. Di situ tinggal ikutin aja sih alamatnya. Di Google saya gratis ini. Lolos sekarang ini? Nah itu tinggal input alamat. Bisnisnya ya? Iya. Nama bisnisnya apa? Atau boleh kata kunci dari bisnis, misalnya jual handuk murah, jual handuk anak. Bisa ya? Di Jogja itu bisa, atau brand bisnis kita. Jadi ada 2. Itu di rumah ada brand bisnisnya. Cuma orang banyak belum tahu. Ketika orang nyari, pasti yang dicari orang yang umum kan. Jual handuk anak murah di Jogja. Jadi bisa kita input alamatnya itu kata kunci yang orang cari. Nggak harus nama brand. Iya. Kan orang jual handuk di Jogja gitu. Kalau itu spesifik kan? Pemainnya itu nggak banyak, itu yang potensial market. Itu yang potensial market. Saing itu nggak banyak, tapi permintaannya sebenarnya banyak. Tapi kita spesifikkan gitu. Terus ini apa berikutnya? Ini kategori produk atau layanan. Produk. Bersih. Produk kain olahraga. Brosur produk kebersihan. Pembersih kecantikan aja masukin mana? Perlengkapan rumah tangga. Toko perlengkapan rumah tangga. Mandi
mandi ada nih. Kamar mandi. Iya, Bisa toh? bisa. Oke, sudah jam 4, Zoom-nya matiin. Nah, teman-teman yang mau ikut kelas selanjutnya bisa chat nomor yang ada di deskripsi. Lokasi ya.